Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Akmal Sumana dari kelas akuntansi 3A, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah analisis laporan keuangan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan pada industri kontraksi, yaitu PT Adaro Energi Tbk pada periode 2017 sampai dengan 2021. Sebelum menjelaskan lebih jauh, saya akan menjelaskan sedikit mengenai PT Adaro Energi Tbk. Yaitu PT Adaro Energi Tbk adalah perusahaan pertambangan unggul dan produsen batu bara terbesar kedua di Indonesia. Nah, PT Adaro Energi telah berkembang menjadi organisasi yang terintegrasi secara vertikal dengan anak-anak perusahaan yang berpusat pada energi termasuk pertambangan, transportasi dengan kapal besar, permuatan di kapal, pengerukan, jasa pelabuhan, pemasaran dan penghasil listrik. Perusahaan ini mengoperasikan pertambangan batu bara tunggal terbesar di Indonesia, yaitu di Kalimantan Selatan, dan bertujuan menjadi grup pertambangan dan energi terbesar di Asia Tenggara. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan dengan periode 2017 sampai dengan 2021. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai analisis perbandingan laporan posisi keuangan. Seperti yang kita lihat dalam analisis perbandingan neraca, terdapat total aset, liabilitas, ekuitas, serta liabilitas dan ekuitas selama periode 2017 sampai dengan 2021 atau selama periode 5 tahun. Nah, hasil persentase diperoleh dengan cara menjumlahkan total tahun kedua dikurangi total tahun pertama dibagi total tahun pertama. Contohnya pada total aset tahun 2018 atas tahun 2017, cara menghitungnya yaitu total aset 2018 dikurangi dengan total aset tahun 2017, selanjutnya dibagi dengan total aset tahun 2017, begitupun dengan total liabilitas, ekuitas, serta liabilitas dan ekuitas. Perhitungannya sebenarnya sama saja seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, seperti yang kita lihat dalam contoh yang saya ambil dari PT Adaro Energi Tbk, yaitu total aset pada tahun 2017 dari 2018 yaitu minus 16%, dari 2018 dari 2019 minus 5%, untuk 2019 dari 2020 minus 77%, dan 2020 dari 2021 minus 10%. Nah, selanjutnya untuk total liabilitas untuk 2017 dari 2018 minus 22%, 2018 dari 2019 3%, 2019 dari 2020 minus 12%, dan untuk 2020 dari 2021 minus 13%. Dan selanjutnya ada total ekuitas dari 2017 dari 2018 minus 11%, 2018 dari 2019 minus 11%, 2019 dari 2020 minus 3%, 2020 dari 2021 minus 8%. Nah, selanjutnya juga yang terakhir total liabilitas dan ekuitas 2017 dari 2018 minus 16%, 2018 dari 2019 minus 5%, 2019 dari 2020 minus 7%, dan yang terakhir 2020 dari 2021 minus 10%. Nah, baik, selanjutnya adalah analisis perbandingan laba rugi yang terdapat total pendapatan, laba bruto, dan juga laba usaha. Perhitungan persentasenya pun sama saja dengan menghitung analisis perbandingan neraca atau pada laporan posisi keuangan yang tadi, yaitu dengan menjumlahkan total tahun kedua dikurangi dengan total tahun pertama dan dibagi dengan total tahun pertama. Atau contohnya pada total pendapatan pada tahun 2018 atas 2017, yaitu perhitungannya total pendapatan tahun 2018 dikurangi total pendapatan tahun 2017 dan kemudian dibagi dengan total pendapatan 2017. Nah, contohnya yang saya ambil dari PT Adaro yaitu pada tahun 2017 dari 2018
minus 37% untuk total pendapatan, dan untuk tahun 2018 dari 2019 minus 13%, 2019 dari 2020 minus 9%, 2020 dari 2021 minus 18%. Dan ada laba bruto yaitu 2017-nya dari 2018 minus 67%, 2018 dari 2019 minus 45%, 2019 dari 2020 minus 32%, 2020 dari 2021-nya minus 35%. Dan yang terakhir adalah laba usaha yaitu 2017 dari 2018-nya minus 81%, 2018 dari 2019-nya minus 60%, 2019 dari 2020 minus 42%, 2020 dari 2021 minus 38%. Nah, selanjutnya mengenai analisis rasio, yaitu seperti yang kita lihat ada analisis rasio likuiditas, yaitu terdapat current ratio, acid-test ratio, cash ratio. Cara menghitung analisis rasio likuiditas tersebut yaitu pertama, current ratio dihitung dengan cara menjumlahkan total aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Nah, seperti yang dapat kita lihat pada PT Adaro, yaitu pada itunya 2% pada tahun 2017, dan pada tahun 2018-nya 1,5, tahun 2019-nya 1,6, tahun 2020-nya 1,9, 2021-nya 2,5, dan ROA industrinya yaitu 0,4% pada tahun 2017, pada tahun 2018 0,3%, pada tahun 2019 0,4%, dan pada tahun 2020-nya 0,6, tahun 2021 0,5. Nah, selanjutnya analisis rasio leverage yaitu terdapat total debt to total asset ratio, total debt to total equity ratio, long term debt to total equity ratio, dan time interest earned ratio. Untuk total debt to total asset ratio, cara menghitungnya dengan menjumlahkan total hutang dibagi total aktiva, dan untuk menghitung total debt to total equity ratio yaitu dengan cara menjumlahkan total hutang dibagi ekuitas. Untuk long term debt to total equity ratio dihitung dengan menjumlahkan hutang jangka panjang dibagi modal sendiri. Dan yang terakhir, time interest earned ratio dihitung dengan cara menjumlahkan EBIT dibagi bunga hutang jangka panjang, kemudian dibandingkan juga dengan rasio industri masing-masing dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada analisis rasio aktivitas, yaitu terdapat total asset turnover, receivable turnover, average collection inventory, inventory turnover, average day inventory, dan working capital turnover. Total asset turnover cara menghitungnya yaitu menjumlahkan penjualan dibagi total aktiva. Receivable turnover dihitung dengan cara menjumlahkan penjualan dibagi piutang. Average collection inventory cara hitungnya menjumlahkan piutang dikali 360 dibagi penjualan. Inventory turnover dihitungnya dengan penjumlahan HPP dibagi persediaan. Menghitung average days inventory yaitu menjumlahkan persediaan dikali 360 dibagi HPP. Dan working capital turnover dihitung dengan cara menjumlahkan penjualan bersih dibagi aktiva lancar dikurangi hutang lancar, yang kemudian dibandingkan juga dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Nah, lalu selanjutnya juga ada analisis rasio profitabilitas, yaitu terdapat gross profit margin, return of equity, net profit margin, operating income ratio, return of asset, profit margin, dan return of inventory. Nah, yang pertama cara menghitung gross profit margin yaitu dengan menjumlahkan laba kotor dibagi dengan penjualan. Yang kedua, cara menghitung return of equity yaitu dengan menjumlahkan EAT dikali 100% dibagi dengan modal sendiri. Yang ketiga, cara menghitung net profit margin yaitu dengan menjumlahkan EAT dikali 100% dibagi dengan penjualan. Yang keempat, cara menghitung operating income ratio yaitu dengan menjumlahkan penjualan dikurangi HPP dikurangi biaya dibagi dengan persediaan. Dan yang kelima, cara menghitung return of asset yaitu dengan menjumlahkan EBIT dikali 100%
dibagi total aktiva. Yang keenam, cara menghitung profit margin yaitu dengan menjumlahkan EBIT dikali 100% dibagi penjualan. Dan yang terakhir, return of investment yaitu dengan menjumlahkan penjualan. Dan yang terakhir yaitu dengan menjumlahkan EAT dikali 100% dibagi total aktiva dibandingkan juga rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Nah, dan selanjutnya yaitu ada analisis common sense pada laporan posisi keuangan untuk menghitung persentasinya, yaitu dengan cara pada aset yaitu semua aset dibagi dengan total aset, untuk liabilitas juga semua dibagi dengan total liabilitas, untuk ekuitas semua ekuitas dibagi dengan total ekuitas. Nah, untuk PT Adaro Energi Tbk, analisis common sense-nya pada tahun 2017, total asetnya 100%, total liabilitasnya 42,80%, total ekuitasnya 100%, total ekuitas dan liabilitasnya 142,80%. Untuk tahun 2018, total asetnya 100%, total liabilitasnya mengalami keturunan 41,16%, total ekuitasnya 100%, total ekuitas dan liabilitasnya juga turun menjadi 141,16%. Dan untuk tahun 2019, total asetnya 100%, total liabilitasnya 36,88%, total ekuitasnya 100%, total ekuitas dan liabilitasnya 136,88%. Dan untuk tahun 2020, total asetnya 100%, total liabilitasnya 37,27%, total ekuitasnya 100%, total ekuitas dan liabilitasnya 137,27%. Dan yang terakhir tahun 2021 100% asetnya dan total liabilitasnya 35,34%, total ekuitasnya 100% dan total ekuitas dan liabilitasnya 135,34%. Selanjutnya ada common sense pada laba rugi untuk menghitung persentasinya, yaitu dengan cara pendapatan laba bruto dibagi dengan total pendapatan maupun dengan laba usaha dibagi juga dengan total pendapatan. Nah, seperti yang kita lihat dalam PT Adaro Energi dalam analisis common sense pada laba ruginya, pada tahun 2017 pendapatannya 100%, laba brutonya 44,32%, laba usahanya 38,28%. Dan pada tahun 2018 pendapatannya 100%, laba brutonya 22,78%, laba usahanya 11,24%. Dan pada tahun 2019 pendapatannya 100%, laba brutonya 27,90%, laba usahanya 17,86%. Pada tahun 2020 pendapatannya 100%, laba brutonya 43,43%, laba usahanya 24,64%. 2021 pendapatannya 100%, laba brutonya 35,05%, dan laba usahanya 29,21%. Nah, jadi pada analisis common sense laba rugi ini pada PT Adaro Energi Tbk yaitu mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2018. Selanjutnya ada analisis tren pada laporan posisi keuangan. Presentasinya dihitung dengan cara semua tahun pertama hingga tahun kelima dibagi dengan tahun pertama. Contohnya pada total aset lancar, yaitu total aset lancar tahun 2017 yaitu 70% dibagi dengan total aset lancar tahun 2017 70%. Total aset lancar tahun 2018 dibagi dengan total aset lancar yang 2017 yang 70%. Begitu adik-adik. Nah, terus total aset lancar tahun 2019 dibagi dengan total aset lancar 2017. Total aset lancar tahun 2020 dibagi dengan total aset lancar 2017. Jadi semuanya itu dibagi dengan tahun pertama. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya ada analisis cross section. Untuk rata-rata aritmatika dihitung dengan cara ROA tahun pertama sampai dengan tahun kelima dibagi dengan 5 tahun. Karena periode tahunnya dari 2017 sampai dengan 2021 yaitu 5 tahun. Dan untuk rata-rata aritmatika nilai bukunya dihitung dengan cara nilai buku tahun pertama dengan tahun kelima dibagi dengan 5 tahun. Dan untuk memperoleh nilai bukunya dengan cara ekuitas dibagi dengan saham beredar. Seperti itu. Dan
Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.